dari tafsir firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian semoga salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pertemuan sebelumnya kita sudah membaca tafsir dari surah Al-Ghasyiyah, tetapi belum kita sempurnakan. Insyaallah di pertemuan kali ini kita akan menyempurnakan pembahasan tafsir dari surah Al-Ghasyiyah. Ya. Sebelumnya kita silahkan Al-Akh Abdul Razak Iqra surat Al-Ghasyiyah. Berarti falyatafaddal bil qiraah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مسفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. Iya. Kita ulangi sedikit murajaah. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Apa itu al-ghasyiyah dan kenapa disebut dengan al-ghasyiyah? Man? Siapa yang mau jawab? Silakan angkat tangan. Apa itu al-ghasyiyah dan kenapa disebut al-ghasyiyah? Pak Ubadah? Al-ghasyiyah artinya hari kiamat. Kenapa hari kiamat disebut dengan al-ghasyiyah? Nah, yang lain. Al-ghasyiyah adalah hari kiamat. Kenapa hari kiamat disebut dengan al-ghasyiyah? Ya, seperti Yaumuddin. Kenapa hari kiamat disebut dengan Yaumuddin? Ya, hari pembalasan karena semua manusia dibalas perbuatannya pada hari tersebut. Ya, kenapa kemudian hari kiamat disebut dengan al-ghasyiyah? Apa arti dari al-ghasyiyah? Ya. Apa? Ada yang bisa? Al-ghasyiyah artinya kan yang yang
meliputi. Ya. Ada yang tulis seperti itu? Tidak ada? Ada? Ya, dijawab. Al-ghasyiyah artinya yang meliputi. Ya, kenapa hari kiamat disebut al-ghasyiyah? Karena huru-hara kejadian-kejadian pada waktu itu meliputi seluruh makhluk, ya, di atas muka bumi ini. Ya. Dari goncangannya semua, dari kedahsyatannya, ya, semua meliputi seluruh makhluk. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Ya, pada hari itu wajah-wajah, ada wajah-wajah yang khashi'ah. Yang apa itu? Tunduk dan hina. Kenapa? Ya, wajah-wajah orang-orang kufar, orang-orang kafir pada hari tersebut, ya, hina, ya, tunduk. Ya. Amilatun nasibah. Ya. Di sini punya dua penafsiran. Ya. Ada yang bisa menyebutkan? Amilatun nasibah. Ya. Ya, satu, dua penafsiran. Yang bisa sebutkan satu, silahkan. Ubadah. Yang lain apa? Amilatun nasibah. Nah, Abdul Razak, Abdul Rahman. Amilatun nasibah. Ya. Irsyad. Dua. Kemarin kita sebutkan. Amilatun nasibah. Apa Fakih? Silahkan diungkapkan dengan bahasa yang antum pahami. Ya. Ya. Tafsiran yang pertama, amilatun nasibah. Ya. Mereka di dunia beramal dengan penuh kepayahan, kesusahan, kecapean. Ya, siapa? Orang-orang yang beramal di atas kesesatan. Ya. Orang-orang Nasrani misalnya. Mereka beramal. Ya. Bahkan ada di antara mereka, ya, mengira itu ibadah tidak menikah. Ya. Dia tinggalkan kelezatan dunia. Ada yang berpuasa mungkin, ya, berhari-hari. Ada yang melakukan amalan-amalan yang tidak ada contohnya. Ya, itu merupakan amalan-amalan yang nasibah, membuat seseorang lelah. Ya. Namanya orang beramal pasti capek. Ya. Cuma ada orang yang beramal di atas petunjuk, ada orang yang beramal di atas kesesatan, di atas bid'ah misalnya. Ya. Mereka beramal, ya, tetapi amalannya tidak diterima. Entah karena dia bukan ikhlas, bukan Islam, atau dia tidak mencocoki tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi tafsir yang pertama, perbuatan mereka, amalan mereka di dunia, ya, melelahkan. Mereka beribadah di dunia, tetapi ibadahnya tidak diterima. Kemudian yang kedua, amilatun nasibah, mereka di akhirat penduduk neraka, orang-orang yang wajahnya tertunduk hina, ya, diberikan pekerjaan yang melelahkan, yaitu mereka dibelenggu dengan rantai, ya. Kemudian menyeret rantai-rantai tersebut, ya, belenggu-belenggu tersebut. Amilatun nasibah, mereka beramal, bekerja dengan penuh kelelahan. Ya.
tasla naron hamiyah, ya. Mereka dimasukkan atau mereka masuk ke dalam neraka yang hamiyah, yang sangat panas, ya. Rasulullah SAW di dalam hadis memberikan penjelasan tentang bagaimana panasnya api neraka, ya. Bagaimana? Berapa kali lipat? 70 kali lipat, ya. Narukum hadhihi allati tuqidunaha, ya. Kama qala Rasulullah SAW, api yang kalian nyalakan di dunia ini juz'un min sab'ina, ya, satu bagian dari 70 bagian dari panasnya api neraka, ya. Ya, jadi orang-orang yang wajahnya tertunduk hina, ya, orang-orang yang celaka di akhirat, yang dahulu di dunia beramal dengan penuh kepayahan tetapi masuk ke dalam api neraka tasla narun hamiyah yang sangat panas, ya. Di mana neraka sudah ada dari sekarang, ya. Wattaqun narul lati uiddat lil kafirin, yang telah dipersiapkan, ya. Jadi neraka sudah dipanaskan dari sekarang, ya. Kemudian orang-orang yang celaka ini, orang-orang yang binasa ini, orang-orang yang tertunduk hina ini, tusqa min ainin aniyah, ya. Mereka diberikan minum, ya, karena kehausan, ya. Di dalam surah Al-Kahfi, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Apalagi yughasu bima, apa permulaan ayatnya? Yughasu apa? Bima'ing, apa permulaan ayatnya? Wa iyastaghisu yughasu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Ketika mereka meminta minum, mereka akan diberikan, ya, karena kehausan, ya. Dan orang minum itu tujuannya untuk apa? Menghilangkan rasa haus, ya. Tetapi, ya, penduduk neraka diberikan minum dengan air yang sangat panas, belum juga diminum, ya, kalmuhli yashwil wujuh, ya, sudah menghanguskan muka-muka mereka saking panasnya, ya. Tusqa min ainin aniyah, ya. Jadi karena beratnya siksaan yang mereka dapatkan, ya, mereka meminta minuman, ya. Dan juga di dalam surah Al-A'raf, wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma, ya. Penduduk neraka menyeru kepada penduduk surga, ya, berikan kepada kami air, ya. O mimma razaqakumullah, ya. Laisa lahum ta'amun illa min dhari', ya. Tidak ada mereka, ya, merasakan kelaparan, namun mereka diberikan makan dari dhari', ya. Yaitu tumbuh-tumbuhan yang apa? Yang berduri, ya. Jadi di antara makanan penduduk neraka adalah makanan dari tumbuh-tumbuhan yang berduri, ya. Dan juga di antara makanannya adalah dari buah zakum. Inna syajarataz zakumi ta'amul asim, ya. Apalagi? Ya, inna syajarataz zakumi ta'amul asim, sesungguhnya pohon zakum adalah makanannya orang-orang pendosa, ya. Kalmuhli yagli fil butun, ya. Yang yang menghanguskan diri-diri mereka, ya. Kemudian di dalam ayat yang lain, ya, laisa lahum ta'amun illa min ghislin, ya, dari
darah dan nanah. Ya. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Ya. Dan tujuan makanan itu entah menghilangkan rasa lapar atau ya, membuat seseorang menjadi gemuk, tidak kurus. La yusminu wa la yughni min ju'. Makanan mereka tidak membuat mereka gemuk. Ya. Wa la yughni min ju'. Bahkan ya, tidak menghilangkan rasa lapar mereka. Ya. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman yang ada bunyinya faqatta'a am'a'ahum. Ya. Makanan mereka membuat usus-usus mereka terputus-putus. Ya. Ini tadi orang-orang yang celaka. Ya. Golongan yang pertama, wajah-wajah yang tertunduk hina. Ya. Kemudian golongan yang kedua, orang-orang yang bahagia. Wujuhu yawma idzin na'imah. Pada hari tersebut ada wajah-wajah yang berseri-seri. Ya. Kenapa? Ya. Kenapa wajah-wajah mereka berseri-seri? Amilatun wujuhu yawma idzin na'ima li sa'iha radiyah. Ya. Karena amalan-amalan perbuatan mereka ya di dunia, amalan-amalan saleh mereka ya yang mereka persembahkan di dunia dari amalan-amalan yang salih ya, membuat mereka wajah mereka berseri-seri ya. Karena tahu akan kenikmatan-kenikmatan yang mereka akan dapatkan ya, dari kenikmatan-kenikmatan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, sehingga membuat wajah-wajah mereka berseri-seri ya. Dikarenakan karena balasan dari amalan soleh yang mereka lakukan ya, dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat kebaikan kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala ya. Radiyah, mereka ridha. Fi jannatin 'aliyah ya. Jannah di dalam surga yang tinggi ya. Ya, tinggi kedudukannya dan tinggi tempatnya ya. La tasma'u fiha laghiyah ya. Di dalam surga tidak ada perkataan yang penduduknya tidak mendengarkan perkataan yang sia-sia ya. Perkataan sia-sia saja tidak ada, yang tidak ada gunanya. Apalagi perkataan yang menyakitkan tidak ada. Tidak ada lagi ghibah, tidak ada celaan ya. Tidak ada perkataan yang membuat seseorang tersinggung ya. La tasma'u fiha laghiyah ya. Di mana di dunia ini kita terkadang mendapatkan perkataan-perkataan yang menyedihkan, yang membuat kita hati kita sakit, membuat kita tersinggung. Adapun penduduk surga ya, mereka tidak mendengarkan perkataan ya, yang membuat hati-hati mereka sedih, membuat mereka tersinggung ya. La tasma'u fiha laghiyah ya. Di dalam tafsir As-Sa'di kalimatul lagwin wa batilin ya. Fadlan an kalamil muharram. Kalau kalimat perkataan-perkataan yang tidak ada saja gunanya tidak ada, apalagi perkataan-perkataan yang mengandung dosa ya. La tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah ya. Di dalam surga terdapat mata air atau sungai-sungai yang mengalir. Sungai-sungai apa saja di dalam apa? Coba yang bisa dibacakan ayatnya. Hah? Yang ada Al-Ahmad masalul jannatil lati wu'idal muttaqun. Ya, intinya terdapat aliran-aliran sungai dari susu, dari madu, dari khamar yang tidak memabukkan ya. Itu di antara kenikmatan-kenikmatan dari penduduk surga. Fiha 'ainun jariyah ya.
fiha sururum marfu'ah, ya. Di dalam surga terdapat surur, ya. Artinya apa itu sarir? Ya, ranjang-ranjang, ya. Sudah termasuk juga kasur-kasurnya yang empuk, yang lembut, ya. Ya, di dalam tafsir As-Sa'di, wasurur jam'u sarir wa hiyal majalisul murtafi'atu fi dzatiha wa bima 'alaiha minal furushil layyinatil alwati'ah, ya. Ranjang-ranjang yang tinggi, ya. Dilengkapi dengan kasur-kasur yang lembut lagi empuk. Fiha surur marfu'ah, ya. Di dalamnya terdapat ranjang-ranjang yang tinggi, yang ditinggikan. Wa akwabun mawdu'ah, dan gelas-gelas yang mawdu'ah, yang diletakkan, ya. Mau minum ini ada, mau minum itu ada, ya. Wa fiha ma tashtahihil anfus wa taladzu a'yun. Di dalam surga terdapat dari semua yang jiwa ini inginkan dan semua yang mata ini ingin lihat. Membuat mata menjadi merasakan kenikmatan, ya. Wa akwabun mawdu'ah, ya. Dari gelas-gelas yang mawdu'ah, yang diletakkan, yang disiapkan dengan minuman-minumannya, ya. Wa namariqu masfufah, ya. Dan bantal-bantal yang tersusun rapi, ya. Di mana orang mau duduk, ya. Karena kalau orang Arab itu biasanya duduk, mereka bersandar di sampingnya itu bantal, ya. Dimanapun mereka duduk, ya, dan ingin bersandar, di sana ada bantal-bantal yang disusun rapi. Sudah tersusun rapi, tidak perlu kita lagi yang susun, ya. Wazarabiyu mabsusah, ya. Dan permadani-permadani yang dibentangkan, ya. Permadani apa artinya? Ya, karpet-karpet, ya. Jangan bayangkan seperti karpetnya kita di sini, ya, yang keras, ya. Tidak, ya. Dimanapun seseorang melangkah, ya, dia menginjak permadani-permadani dibentangkan untuknya, ya, permadani-permadani yang lembut, ya. Wa namariku masfufah wa zarabiyu mabsusah, ya. Sampai di sini kemarin pembahasan kita, ya. Kemudian di ayat yang ke-17, ya. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, ya. Afala yanzurul kafiruna al mukadzibuna ilal ibili kaifa khuliqat hadzal kaifa khuliqat hadzal khalqu al ajib, ya. Tidakkah orang-orang kafir itu, orang-orang yang mendustakan itu, melihat dengan penglihatan untuk mengambil pelajaran, ya. Karena semua orang-orang kufar pada zaman tersebut, ya, orang-orang musyrikin pada zaman itu melihat unta, ya. Karena kebanyakan mereka memiliki unta. Tetapi yang dimaksud di sini, tidakkah mereka melihat dengan penglihatan untuk mengambil pelajaran, ya. Afala yanzurun. Orang-orang kafir, orang-orang yang mendustakan Rasul, mendustakan Allah Subhanahu wa taala, tidakkah mereka memperhatikan, mengambil pelajaran bagaimana unta-unta itu diciptakan, ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka untuk memperhatikan, ya, agar mereka bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Memerintahkan kepada pelaku-pelaku maksiat untuk memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan itu unta, ya.
agar mereka bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah juga untuk orang-orang beriman. Untuk apa? Agar keimanan mereka semakin bertambah. Ya. Jadi perintah untuk melihat bagi orang-orang kafir agar mereka bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah bagi orang-orang beriman untuk agar keimanan mereka semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat? Tidakkah mereka melihat, memperhatikan kepada unta-unta bagaimana dia diciptakan? Ya, jadi unta ini adalah salah satu dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki banyak keistimewaan, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala secara umum semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala memiliki keistimewaan. Ya. Namun Allah Subhanahu wa taala di dalam surah ini memerintahkan untuk memperhatikan kepada unta-unta, ya, karena waktu itu orang Arab, ya, mereka semua melihat unta. Ya. Kalau mereka diperintahkan untuk melihat macan, ya, melihat singa, nah, mungkin mereka tidak bisa mentadaburi. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat? Tidakkah mereka memperhatikan bagaimana unta-unta itu diciptakan? Ya. Karena unta ini memiliki kelebihan dibandingkan hewan-hewan ternak yang lainnya. Ya. Unta adalah hewan yang bisa dimakan. Ya. Bisa ditunggangi. Bisa diminum susunya. Bisa digunakan untuk membawa barang, ya. Bukan cuma ditunggangi, tetapi membawa barang-barang, ya. Karena dia bisa membawa beban yang berat, ya, sampai ratusan kilo, ya. Adapun sapi, ya, bisa dimakan dagingnya, ya. Dan juga unta tadi bisa diminum air kencingnya sebagai obat, ya. Adapun sapi, ya, tidak bisa digunakan untuk, ya, mengangkut, ya. Tidak bisa berjalan, ya. Kemudian di antara kelebihan juga unta, ya, dia memiliki bulu mata yang tebal sehingga ketika berjalan di tengah padang pasir terjadi badai, ya. Tahu badai kan? Ya, badai artinya padang pasir itu terhembus angin yang kencang sehingga berterbangan, ya. Unta itu yang berjalan di tengah padang pasir memiliki bulu mata yang tebal, ya, dapat menghalangi pasir-pasir itu, debu-debu itu masuk ke dalam matanya. Kemudian unta itu, ya, antara penelitiannya bisa berjalan selama berhari-hari tanpa makan dan minum. Ya. Kita coba 1 hari saja tidak makan. Hak sapi, ya, dibandingkan dari hewan-hewan yang lainnya, ya. Jadi unta ini adalah hewan atau di antara ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki banyak dari keutamaan-keutamaan, banyak kelebihan-kelebihan, banyak dari keistimewaan-keistimewaan, ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, wa inna lakum fil an'ami la'ibrah? Sesungguhnya bagi kalian pada hewan-hewan ternak itu ibrah, ya, ada pelajaran-pelajaran. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat? Ya, tidakkah mereka memperhatikan bagaimana unta-unta itu diciptakan? Wa ilal jibali, apalagi? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at? Ya. Wa ilas samai kaifa rufi'at hadzal raf'i? Kaifa rufi'at hadzal raf'u? Raf'ul badi, ya. Tidakkah mereka memperhatikan kepada langit bagaimana itu ditinggikan?
Bagaimana langit itu ditinggikan. Bertahun-tahun, ya, ribuan tahun Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan langit, ya. Pernahkah kita melihat ada terjadi keretakan, ya? Ada terjadi kekurangan, ya, bengkok, ya. Kalau orang manusia bikin genteng, ya, tidak lama, beberapa puluh tahun kemudian ada yang bocor, ya. Ada yang kurang, ya. Ada yang salah. Adapun perhatikan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, langit yang terbentang tidak memiliki tiang, ya. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat, ya. Dan kepada, tidakkah mereka memperhatikan, ya, mentadabburi gunung-gunung, ya. Wa ilal jibali kaifa nusibat fahasala bihas sabatu lil ardi wal istiqrar, ya. Jadi gunung ini bagaikan pasak-pasak, ya, atau patok-patok untuk bumi ini agar tidak tergoncang, ya. Jadi kalau kita lihat gunung ini yang tinggi ini, itu tidak seberapa dibandingkan kedalamannya, ya. Kalau kita belajar geografi, ya, gunung ini lebih dalam dibandingkan yang menjulang ke atas, ya. Karena gunung adalah pasak-pasak untuk bumi, ya, agar bumi ini tidak tergoncang, ya, yang menguatkan bumi ini. Fahasala bihas sabatu lil ardi wal istiqrar, ya. Wa ilal ardi kaifa busitat wa muhidat, ya. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Tidakkah mereka memperhatikan kepada bumi, ya, memperhatikan bumi ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala membentangkannya, ya, sehingga manusia mudah untuk berjalan di atasnya, sehingga manusia itu bisa tinggal di atasnya, sehingga manusia itu bisa membangun bangunan di atasnya, ya. Ini semua adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ia tundukkan untuk manusia, ya. Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an tsumma istawa ila as-sama', ya. Dan ada yang bisa menciptakan seperti ini selain Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada, ya. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala yang maha mampu menciptakan itu, maka dialah yang berhak untuk diibadahi. A antum takhluqunahu an nahnul khaliqun? Apakah kalian yang mencipta? Ya. Jadi makhluk-makhluk ini, dari unta, langit dan bumi, apalagi tadi? Apa? Gunung, ya. Siapa yang menciptakan semua ini? Ya. Apakah ada menciptakannya? Ya. Selain Allah Subhanahu wa taala tidak ada. Ya. Ataukah gunung itu menciptakan dirinya sendiri? Atau langit itu tiba-tiba ada sendiri? Tidak. Ada yang menciptakannya, itu Allah Subhanahu wa taala. Fadzakir innama anta mudzakir, ya. Fa'idh ayyuhar rasul al-mu'ridina bima ursilta bihi ilaihim wa la tahzan ala i'radihim, ya. Berikan peringatan, ya, perintah untuk Rasul itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada kita semua untuk memberi peringatan, ya. Jangan melakukan kesyirikan, jangan melakukan bid'ah, jangan melakukan kemaksiatan. Fadzakir, berikan peringatan, berikan nasihat, ya. Innama anta mudzakir, ya. Engkau hanyalah pemberi peringatan, ya. Jadi tugas kita hanya
menyampaikan, memberikan peringatan. Adapun seseorang mau ikut atau tidak, mau mendengar atau tidak, ya, itu urusan mereka. Ya. Innama anta mudzakir, engkau hanya memberi peringatan. Ya. Tugasmu hanya menyampaikan. Ya. Ada orang mau langgar, ada orang taat, ya, itu bukan urusanmu. Innaka la tahdi man ahbabtah, walakinallaha yahdi man yasha. Ya. Kau, wahai Rasul, tidak bisa memberikan hidayah, tetapi Allah lah yang memberi hidayah. Kita coba bisa memperingatkan orang, jangan ribut, ya. Jangan cerita waktu pelajaran, ya. Hadir tepat waktu ketika belajar, ya. Setelah itu, ya, terserah, ya. Mau taat atau tidak, mau mendengar atau tidak. Ya. Jangan melakukan kesyirikan, jangan melakukan bid'ah. Ya. Setelah itu tidak ada kuasa untuk kita. Ya. Wala tahzan ala i'radihim. Ya. Jangan bersedih kalau mereka berpaling. Ya. Innama anta wa'idun lahum. Engkau, wahai Rasul, hanyalah pemberi peringatan, pemberi nasihat kepada mereka. Lasta alika iqrahahum alal iman. Ya. Tugasmu bukan memaksa mereka untuk beriman. Ya. Kita tidak dipaksa untuk memaksa manusia. Kita tidak disuruh untuk memaksa manusia untuk mengikuti kita. Ya. Kita hanya menyampaikan. Ya. Akan tetapi, ya, ini hati-hati dari orang-orang yang berpaling dari peringatan, orang-orang yang berpaling dari nasihat. Illa man tawalla wa kafar. Walakinnal ladzi a'rada 'anit tadhkiri wal mau'izati wa asarra 'ala kufrihi. Akan tetapi orang-orang yang berpaling dari peringatan, ya. Orang-orang yang terus-menerus di atas kekufurannya, ya. Orang-orang yang terus-menerus berada di atas kesyirikan dan bid'ahnya misalnya. Ya. Fayu'adzibuhullahu al-'adzab al-akbar. Ya. Fayu'adzibuhullahu al-'adzab asy-syadid finnar. Ya. Adapun orang-orang yang tidak mau mendengar, ya, berpaling dari peringatan, Allah Subhanahu wa taala akan mengazab mereka, menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih di dalam neraka. Inna ilaina iyabahum. Ya. Inna ilaina marji'ahum ba'dal maut. Sesungguhnya, ya, seluruh manusia itu atau orang-orang yang berpaling tadi secara khusus, mereka semua akan kembali kepada kami, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kematian mereka. Summa inna alaina hisabahum. Kemudian, ya, kamilah yang akan menghisab mereka, ya, membalas mereka. Balasan mereka atas apa yang telah mereka perbuat, ya. Jadi di antara hal yang bisa menambah keimanan seseorang adalah dengan mentadabburi. Ini di antara pelajaran yang bisa kita petik dari surah ini, ya. Di antara hal yang bisa menambah keimanan seseorang adalah mentadabburi dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Pandang itu langit Allah Subhanahu wa taala, ya. Ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ciptaan-ciptaan yang agung, yang besar, menunjukkan akan kebesaran Sang Pencipta, akan keagungan dan kemuliaan Sang Pencipta. Kemudian, ya, di dalam surah ini hiburan atau bagi orang-orang yang menyuruh kepada kebaikan, ya. Jangan mereka bersedih, ya. Sebab tugas kita hanya menyampaikan, ya.
Kemudian yang terakhir, ya, di dalam surah ini kita perhatikan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keadaan orang-orang yang wajah-wajah mereka tertunduk hina, ya. Kemudian yang kedua, keadaan orang-orang yang wajah-wajah mereka berseri-seri, ya. Yang bisa kita ambil pelajaran, ya, ketika berdakwah, ya, kita memberi peringatan dan memberikan kabar gembira, ya. Peringatan untuk orang-orang yang bermaksiat dari neraka Allah Subhanahu wa taala, dan kabar gembira, memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang taat dan mendengar, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ya. Jangan, ya, ceramah cuma terus-menerus neraka. Ya. Sampaikan juga surga Allah Subhanahu wa taala, akan kenikmatan-kenikmatan surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan juga jangan terus-menerus, ya, kebaikan-kebaikan saja, surga terus. Harus juga diberikan peringatan dari kesyirikan, ya. Diberikan kabar gembira bagi orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi di antara metode dakwah adalah memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan, ya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Nas'alullah Subhanahu wa taala an yaj'alana mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa nas'aluhu Subhanahu wa taala an yanfa'ana bima 'allamana wa yazidana ilman wa hudan wa tuqan innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Man yu'adzin? Fadlan.